Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak Ustadz hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yes. As-Sanabil bersama Al-Quran. Tahfiz, mudah, indah, berkah. Takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yes. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kali ini kita kembali belajar fikih, yaitu pelajaran 3 tentang tayamum. Sebelum belajar, mari kita baca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Materi kita kali ini yaitu tentang tayamum. Tayamum sebagai pengganti wudhu dan mandi wajib karena tidak ada air. Air bersih yang biasanya digunakan untuk wudhu atau mandi diganti dengan menggunakan tanah atau debu yang bersih. Alat tayamum adalah tanah suci yang ada debunya. Dilarang bertayamum dengan tanah berlumpur, bernajis atau berbingkah. Pasir halus atau pecahan batu halus boleh juga dijadikan alat melakukan tayamum. Seorang muslim terlanjur melakukan tayamum kemudian melaksanakan sholat, lalu ada air yang datangnya belakangan, maka ia tidak wajib mengulang sholatnya. Namun demikian, untuk menghilangkan hadas harus tetap mengutamakan air daripada tayamum yang wajib hukumnya apabila sudah tersedia. Tayamum untuk hadas hanya bersifat sementara dan darurat hingga air sudah ada. Kemudian syariat tayamum. Yang pertama, pengertian tayamum. Tayamum adalah menyapukan debu yang suci pada muka dan tangan sebagai pengganti wudhu dan mandi besar dengan syarat-syarat tertentu. Perintah tayamum berdasarkan dalil dari Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 43 sebagai berikut. Wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadum minkum minal ghaiti aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum innallaha kana afuwan ghafura. Artinya, adapun jika kamu sakit atau sedang dalam perjalanan atau sehabis buang air atau kamu telah menyentuh perempuan sedangkan kamu tidak mendapatkan air, maka bertayamumlah kamu dengan debu yang baik atau yang suci. Usaplah wajahmu dan tanganmu dengan debu itu. Sungguh Allah Maha Pemaaf, Maha Pengampun. Syariat tayamum merupakan kekhususan bagi umat Nabi Muhammad SAW. Syariat ini tidak diberikan kepada umat-umat sebelumnya. Hadis Nabi, "U'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun qabli nusirtu birru'bi masirata syahrin wa ju'ilat lil ardu masjidan wa tahuran." Rawahul Bukhari wa Muslim. Artinya, diberikan kepadaku 5 perkara yang tidak diberikan kepada seorang nabi pun sebelumku. Pertama, aku ditolong dengan ditanamkannya rasa takut pada musuh-musuhku terhadapku walaupun jarak aku dan mereka masih sebulan perjalanan. Kedua, bumi dijadikan untukku sebagai masjid tempat mengerjakan sholat dan sebagai sarana bersuci. Hadis riwayat Bukhari wa Muslim. Dari Huzaifah ibnul Yaman radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "As-sa'idat tayyiba tahurun wa in lam tajidil ma'a ila ashri sinina." Rawahu Abi Daud wa Tirmizi. Artinya, tanah yang suci adalah bersucinya muslim meskipun tidak menjumpai air 10 tahun. Kemudian yang kedua yaitu syarat tayamum. Syarat-syarat tayamum yaitu ada 7. Yang pertama, tidak ada air. Yang kedua, sakit yang tidak boleh terkena air. Yang ketiga, telah masuk waktu sholat. Yang keempat, memakai debu yang bersih. Yang kelima, dalam perjalanan yang jauh. Yang keenam, karena sulit mendapatkannya air. Yang ketujuh, air yang ada suhu atau kondisinya mengundang kemudaratan.
Yang pertama, syarat tidak ada air. Tidak adanya air untuk berwudu atau mandi diperbolehkannya seorang muslim melakukan tayamum dengan tanah. Namun, ketiadaan air itu harus dipastikan terlebih dahulu dengan cara mengusahakannya, baik dengan cara mencarinya maupun membelinya. Apabila sudah diusahakan dengan berbagai cara untuk mendapatkan semua jenis air yang dapat digunakan untuk bersuci, namun tetap tidak mendapatkan, maka baru dibolehkan bertayamum. Dalil yang membolehkan untuk bertayamum diantaranya adalah sebuah hadis yang menyatakan selama tidak mendapatkan air, selama itu pula dia boleh bertayamum, meskipun dalam jangka waktu yang lama. Dari Abu Dzar bahwa Rasulullah SAW bersabda, tanah itu mensucikan bagi orang yang tidak mendapatkan air meski selama 10 tahun. Syarat yang kedua yaitu sakit yang tidak boleh terkena air. Sakit karena luka ataupun jenis penyakit lainnya yang ditakutkan semakin parah atau terlambat kesembuhannya, maka diperbolehkan bertayamum. Hal itu atas dasar pengalaman pribadi ataupun anjuran dari dokter atau ahli dalam masalah penyakit. Dasar hukum yang membolehkannya ketika sakit bertayamum adalah hadis Rasulullah SAW yang menjelaskan bahwa ketika itu beberapa sahabat sedang dalam perjalanan. Salah seorang dari kami tertimpa batu dan terluka kepalanya. Namun, ia harus mandi besar. Lalu ia bertanya kepada temannya, apakah kalian membolehkan aku bertayamum? Teman-temannya menjawab, kami tidak menemukan keringanan bagimu untuk bertayamum, sebab kamu bisa mendapatkan air. Lalu mandilah orang itu dan kemudian meninggal akibat mandi. Ketika kami sampai kepada Rasulullah SAW dan menceritakan hal itu, bersabdalah beliau, mereka telah membunuhnya, semoga Allah memerangi mereka. Mengapa tidak bertanya apabila tidak tahu? Sesungguhnya obat kemudahan itu adalah bertanya. Cukuplah baginya untuk tayamum. Syarat yang ketiga yaitu telah masuk waktu sholat. Ketika waktu sholat habis, meskipun air tersedia, namun jika berwudu ditakutkan waktu sholat habis, maka boleh bertayamum. Syarat yang keempat, memakai debu yang bersih. Tanah yang digunakan untuk bertayamum adalah tanah atau debu yang suci dari najis. Tanah di sini berarti yang sejenis dengannya seperti batu, pasir, debu atau kerikil. Para ulama bersepakat bahwa di dalam Al-Quran disebutkan dengan istilah sa'idan thayyiba, yang berarti apapun yang menjadi permukaan bumi, baik tanah maupun sejenisnya. Termasuk debu yang bersih untuk tayamum di sini adalah menepukkan tangannya ke dinding atau apapun yang suci dan terdapat unsur debu yang menempel. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis bahwa Nabi Muhammad SAW menepukkan kedua telapak tangan beliau ke dinding. Kemudian syarat yang kelima yaitu dalam perjalanan jauh. Jumlah air tidak mencukupi karena jumlahnya sedikit. Kondisi ini tidak berarti ada air, namun ada air tetapi hanya cukup untuk diminum atau untuk keperluan lainnya. Misalnya dalam pesawat, kereta api atau kapal laut. Para ulama mengatakan bahwa meskipun ada air yang hanya cukup untuk memberi minum seekor binatang yang kehausan, maka harus didahulukan memberi minumnya. Tidak perlu wudu dan cukup bertayamum saja. Bahkan ketika melihat seekor anjing sekalipun yang sedang kehausan, boleh bertayamum sedang air yang ada diberikan kepada anjing itu. Syarat keenam yaitu karena sulit mendapatkannya. Kesulitan mendapatkan air bukan karena tidak ada, tetapi ada hal lain yang lebih besar bahayanya. Misalnya takut barang-barangnya hilang atau kehilangan nyawa karena mencari air. Ada air di dalam jurang yang dalam yang harus diambil dengan menuruni tebing terjal. Ada musuh ataupun hewan buas yang menghalangi antara dirinya dengan air. Ada sumur namun tidak ada alat untuk mengambilnya. Seorang tawanan yang tidak diberi air untuk wudhu. Syarat yang ketujuh yaitu air yang ada suhu atau kondisinya mengundang kemudaratan. Dalam kondisi tertentu, suhu dingin berwudhu terkadang mendatangkan mudarat. Meskipun sebetulnya air dapat menjadi panas jika dihangatkan dengan alat pemanas. Namun tidak semuanya memiliki alatnya. Dalam keadaan seperti itu, tayamum diperbolehkan. Kemudian syariat yang ketiga yaitu rukun tayamum. Ada 4 rukun tayamum yang harus kita ketahui. Yang pertama, niat bertayamum karena Allah. Lafal niat tayamum sebagai berikut. Nawaitu tayammuma lil istibahatis sholati fardhan lillahi ta'ala. Artinya, aku niat tayamum untuk diperbolehkan sholat fardu karena Allah Ta'ala. Yang kedua, mengambil debu halus untuk diusapkan kepada muka. Yang ketiga, mengusap kedua belah tangan hingga siku dengan 2 kali usapan dengan debu tersebut. Yang keempat, tertib atau berurutan.
Syariat yang keempat yaitu cara tayamum. Tayamum terdiri dari dua tepukan. Tepukan pertama untuk wajah dan tepukan kedua untuk kedua tangan hingga siku. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis sebagai berikut: At-tayammumu darbatani, darbatun lil wajhi wa darbatun lil yadaini ilal mirfaqaini. Artinya, tayamum itu terdiri dari dua tepukan, tepukan pada wajah dan tepukan pada kedua tangan hingga siku. Tayamum itu pengganti wudhu, maka ketika mengusap tangan harus sampai ke siku. Syariat yang kelima yaitu sunnah-sunnah tayamum. Sunnah-sunnah tayamum ada 3, yaitu yang pertama membaca basmalah, yang kedua mendahulukan anggota yang kanan, dan yang ketiga dikerjakan secara beriringan atau al-muwalah. Maksudnya setelah melakukan rukun yang satu segera disusul dengan melakukan rukun berikutnya. Syariat tayamum yang keenam yaitu hal-hal yang membatalkan tayamum. Hal-hal yang membatalkan tayamum sebagai berikut. Pertama yaitu segala yang membatalkan wudhu. Semua yang membatalkan wudhu juga membatalkan tayamum. Yang kedua ditemukannya air. Apabila ditemukan air, tayamum menjadi batal dan harus berwudhu dengan air. Yang ketiga hilangnya penghalang. Apabila halangan untuk mendapatkan air sudah tidak ada, maka tayamumnya batal. Seperti jika ada binatang buas di dekat sumur, kemudian binatang itu pergi, maka kita wajib berwudu. Kemudian praktek tayamum. Setelah dipelajari dan dipahami teori tentang tayamum, mari kita praktikkan tayamum dengan melakukan kegiatan berikut. Yang pertama yaitu menghilangkan najis yang menempel di badannya. Yang kedua, mengambil debu yang suci dengan kedua tangannya sambil membaca basmalah dan berniat tayamum. Yang ketiga, meniup debu yang di tangan terlebih dahulu. Yang keempat, mengusap muka dengan debu yang telah ditiup. Dan yang kelima, mengambil debu yang suci lagi dan ditiupkan, kemudian mengusap kedua tangan hingga siku. Kemudian manfaat dan hikmah tayamum. Dalam ajaran Islam diterangkan bahwa setiap ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala pasti memiliki manfaat dan hikmah, termasuk perintah tayamum. Manfaat dan hikmah tayamum adalah sebagai berikut. Yang pertama, dapat menggantikan wudhu dan mandi besar. Yang kedua, dapat melatih diri untuk selalu memilih hal yang suci dan bersih. Yang ketiga, mempermudah pelaksanaan ibadah seperti sholat dan tawaf. Hikmah yang dapat diambil dari tayamum adalah: 1. Dapat mensucikan diri kita. Yang kedua, bersyukur dengan syariat Allah yang tidak memberatkan umat Islam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nah anak-anak, untuk pelajaran fikih kita kali ini cukup sampai di sini. Semoga apa yang sudah kita pelajari ini bermanfaat dan berguna bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.